Shalom semuanya. Shalom. Oke, mari kita bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pada malam hari ini PDKK Tosebio kita akan dibawakan dengan pewarta kita Pak Lai Charlie. Beliau sudah hadir di tempat ini dengan tema apa yang kau takutkan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Datang ke Hadirat Tuhan. Kasih senyum yang terbaik dulu buat temannya. Mana? Hai, coba bilang hai. Hai. Oke. Datang ke hadirat Tuhan. Hai. Kita malam hari ini mau memuji Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Come on. Sukacitanya datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja dan gunung-gunung. Iya Tuhan, benar Tuhan. Kami bersorak-sorai memuji Engkau pada malam hari ini. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Mana Dia? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita nyanyikan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Mana tepuk tangannya, mana sukacitanya? Sekali lagi, Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. tanggalkanlah bebanmu, beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Siapa Dia? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi, siapa Dia? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. kasih tepuk tangan, kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Ya, kita sudah bercukacita, sudah datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita yang begitu baik, kasih-Nya melimpah, dan kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan, bawa ungkapan syukurmu. Datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan hati-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh dapat berkumpul Tuhan pada malam hari ini. Di dalam pujian kami, penyembahan kami, datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Di dalam persekutuan doa Tosebio. Biarlah Tuhan Engkau berikan rahmat-rahmat yang kami butuhkan. Kami datang pada malam hari ini memuji, menyembah Engkau dan rindu akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan rahmat yang kami butuhkan. Inilah sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bawa pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini dari hatimu. Rasakan Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi.
Tuhan hadir di hadapan kita. Ungkapkanlah ungkapan syukur-Mu. Allah begitu mengasihi kita. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau sampai saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. 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 Masih banyak Bapa ungkapan syukur kami. Engkau tahu kedalaman hati kami masing-masing. Walaupun kami tidak ungkapkan, tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya berkenan ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala rahmat-Mu, belas kasih-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kita tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan. Yesus kita sudah hidup. Dia yang menyembuhkan kita. Dia telah tebus dosa kita. Mari kita memuji Dia sebab Dia hidup. Yesus namanya.
penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Dia baik, Dia baik, Sabda baikku, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia bantu, sebab Dia hidup. Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. So sama Tuhan kita. Silakan duduk. Duduk dulu. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Siapkan hati, siapkan pikiran, hanya fokus menyembah Tuhan. Karena Dia satu-satunya harapan hidup kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besarnya melimpah,
besar, Dia mulia. Sama-sama katakan, tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Datanglah kepadaku, hai anakku, engkau yang letih lesu, berbeban berat. Datanglah, mendekatlah, aku akan memberimu kelegaan. Jangan takut, jangan gentar. Aku menyertaimu hingga akhir zaman. Janganlah takut dan janganlah bimbang. Aku selalu ada di dalam engkau. Bapak yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih telah Kau utus anak-Mu, Bapak Lai Charlie, untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi beliau agar apa yang disampaikan adalah benar berasal daripada-Mu saja. Saat ini kamu mau duduk diam, membuka hati agar firman-Mu masuk dan menghasilkan buah. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Pak Lai Charlie, kami persilakan. Tes. Kedengeran suaranya? Denger ya? Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lai Charlie. Saya dari Paroki Ignatius Loyola. Ada yang tahu gak? Ya. Mungkin aku manggilnya Bapak Ibu aja kali ya. Karena aku masih kayak ada yang seumur anaknya kali ya. Ya, aku 39, kelahiran 85. Ini pertama kalinya aku datang ke gereja ini ya. Jadi lumayan unik ya, jadi aku tuh sering pergi ke daerah kota ya, tapi belum pernah kesini gitu. Biasa cuma makan kan, sama temen makan gitu kan. Paling jauh cuma ke Gajah Mada Plaza gitu kan. Tapi aku punya koko satu, dia rumahnya di Masjid Kebun Jeruk, di situ. Nah, sebetulnya aku diminta sama Ibu Helen ya kayak minggu lalu deh. Tiba-tiba Bu Helen WA,
cari bisa gak ngisi gitu di PD Tosebio gitu. Kebetulan jadwalnya masih kosong gitu. Jadi aku tuh nggak pernah nolak pelayanan ya. Jadi aku iyain aja langsung gitu. Nah, kenalan dulu ya. Aku Charlie, saat ini sudah menikah. Ini foto aku sama istri. Mungkin, ya, kenapa? Istri aku itu pemain keyboardis. Ya, kalau aku tuh biasa di gereja sebagai multimedia. Jadi datang paling dulu, pulang paling belakangan. Mungkin boleh next. Nah, sewaktu aku diminta sama Ibu Helen untuk membawakan pewartaan, saya berpikir, topiknya apa ya? Karena bebas ya udah, jadi aku pilih topik ini. Apa yang kau takutkan? Mungkin pertanyaannya ya, Bapak Ibu pernahkah ketakutan? Gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengolah ketakutan itu? Iya. Nah, apa yang dunia ajarkan? Oke, next Pak. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketakutan adalah perihal takut, rasa takut, keadaan takut, keseganan, dan sebagainya. Ketakutan itu secara gampang bisa kita bagi dalam dua, ketakutan yang positif, ketakutan yang negatif. Kalau positif itu ketakutan yang membangun. Jadi bagus nih, misalnya, saya kerja gitu, misalnya kerja. Saya takut nggak punya masa depan. Maka saya kerja lebih baik kan. Mungkin saya pindah kantor dan sebagainya. Nah, tapi ada ketakutan yang negatif. Itu yang merusak gitu. Nah, next. Nah, perkenalkan ya, ini ada namanya Galih dan Ratna. Mungkin masih inget ya lagu waktu masih kecil ya. Oh Galih, oh Ratna, ya. Pak. Nah, ini adalah cerita tentang Galih dan Ratna. Mungkin sewaktu kita masih kecil, Galih masih kecil ya, dia takut nih. Dia takut ketemu ular, takut ketemu sebagainya, takut akan gelap, takut ketemu hantu ya, takut kecoa. Itu mah sampai sekarang masih. Nah, saat dia Galih dan Ratna semakin besar, dia mulai takut ulangan. Oh, di sekolah banyak ulangan nih. Dia mulai takut tuh, apakah ujiannya bagus atau enggak gitu. Nah, lalu setelah Galih dan Ratna menjadi besar, masuk SMP, SMA, dia berpikir, dia takut nggak punya pacar ya, kayak gitu ya. Nah, ada lagu lagi nih. Malu aku malu, merah yang mars di dinding, curiga. Nah, makanya ada pepatah yang bilang katanya,
cinta itu harus jatuh katanya. Kan ada lagu kan? Bukan. Dari mana datangnya lintah? Dari mata turun ke hati. Datangnya lintah. Dari mana? Nah itu dia Bapak Ibu. Cinta itu harus jatuh. Kalau naik, kebentok ya. Sama seperti ini, Gali dan Ratna jatuh cinta. Jadi dia takut tuh. Dia udah mulai masuk SMP, udah mulai masuk SMA, dia berpikir, kok gue masih jomblo gitu ya. Dia mulai ngaca di kaca, apakah mungkin penampilan dia ada yang salah gitu. Mulai banyak ketakutan. Nah setelah dia masuk kuliah, mulai berpikir, oh saya mesti punya IPK nih, minimal 3 gitu kan. Mulai banyak ketakutan. Nah, next Pak. Nah, puji Tuhan akhirnya Gali dan Ratna menikah ya. Menikah, terus menjadi keluarga. Nah setelah itu dia harus memilih apakah dia mau terus bekerja atau punya usaha. Kalau kerja pun ada ketakutannya, usaha juga sama. Gitu ya. Saya pribadi sekarang masih kerja ya. Saya masih bekerja di kantoran. Saya itu dari dulu bekerja di bidang asuransi umum. Jadi bukan jiwa ya. Ya, general. Jadi saya itu udah ini kantor yang keempat nih. Jadi awalnya saya di ACA, terus pernah di Sinarmas, pernah di Aswata, terus di KB namanya. KB. Nah, next. Lalu pertanyaannya gini ya. Apa yang kitab suci ajarkan mengenai ketakutan? Next. Nah, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang merah dibaca oleh ibu-ibu. Laki-lakinya nggak ada ya. Iya. Iya, yang biru dibaca oleh Bapak ya. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selanjutnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah saat Maria didatangi oleh malaikat, apakah Maria takut? Seorang anak berusia belasan didatengin oleh malaikat. Takut dong. Maria itu punya pilihan. Dia mau menerima atau enggak kan? Dia mau menerima mengandung Roh Kudus atau tidak. Tapi kan Maria kan menerima kan. Nah, begitu juga dengan Santo Yosef. Saat malaikat datang melalui mimpi, kan Santo Yosef kan ingin menceraikan kan. Nah, dia takut dong. Dia seorang Yahudi yang terpandang. Dia menikah dengan belum menikah tapi istri sudah hamil. Dia takut. Jadi di sini Bunda Maria dan Santo Yosef pun takut dong.
tapi dia memilih untuk setia. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau misalnya kita membaca di Perjanjian Lama ya, kita itu nggak bisa loh berhadapan dengan malaikat langsung seperti ini. Jadi sebetulnya di sini sudah menggambarkan kalau Maria itu tak bernoda. Karena sebetulnya kalau kita baca-baca, malaikat itu kan gambarnya aneh-aneh ya. Bukan seperti manusia pakai sayap gitu. Oke, next, Pak. Next. Nah, baca lagi ya, yang merah, ibu-ibu. Silakan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Belajar dari contoh yang selanjutnya, Maria Magdalena pagi-pagi benar sudah datang. Apakah dia takut? Seorang wanita berjalan ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Dia takut. Tapi mengapa dia berani? Karena dia memilih. Sama seperti tadi, Bunda Maria, Santo Yosef. Dia memilih untuk percaya. Nah, bahkan Yesus pun sewaktu dihadapkan dengan penyaliban, dia takut loh. Bahkan dia sampai bilang tuh, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Dan dia bilang agar cawannya berlalu kan. Yesus pun takut. Tapi dia memilih untuk setia. Nah, next Pak. Nah, mungkin banyak yang berpikir, ya kan Bunda Maria kan, Santo Yosef, Maria Magdalena itu kan orang-orang pilihan ya. Dan dia kan memilih untuk percaya kan. Nah, bagaimana dengan Santo Petrus? Dia bahkan sudah menyangkal. Dia sudah menolak Yesus 3 kali kan. Dia menolak Yesus 3 kali. Tapi berbeda dengan Santo Yudas. Dia sudah menolak dan dia bunuh diri kan. Nah, sedangkan Petrus tidak. Dia tetap percaya. Bahkan penyangkalan yang tiga kali itu kalau misalnya diasumsikan ya, misalnya sebagai -3, di sini Yesus kembalikan. Yesus memberikan 3 kali. Ini aku ambil dari kitab suci Perjanjian Baru yang edisi 2 ya. Yesus mengampuni Petrus dengan memberikan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah anak-anak dombaku." Jadi seandainya pun kita udah dikasih pilihan dan kita itu salah, kita bisa loh masing diberikan terus pilihan. Sebenarnya di sini tuh ada yang lebih luas ya. Kan kalau misalnya gembalakan dan pelihara itu beda ya.
Kalau gembalakan itu kan cuma disuruh domba kita pelihara gitu. Kalau pelihara itu lebih luas, dikasih makan, kasih minum, dan sebagainya. Ya, next. Nah, saya sebagai orang asuransi, saya terbiasa dengan namanya pengalihan risiko. Nah, sama seperti ini. Saya pun menawarkan nih kepada ibu, bapak ibu. Saya menawarkan bagaimana mengalihkan risiko tersebut, yaitu ketakutan. Kepada siapa? Next. Nah, ya perkenalkan ya. Ini nama saya Charlie. Saya marketing kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Jadi ini asumsi dari kerajaan Allah ya. Jadi kita nanti akan menuju ke sini ya Bapak Ibu. Amin. Kalau digambarkan kan malaikat kayaknya cakep-cakep ya. Tapi kalau kita nonton di YouTube kayaknya banyak jenisnya gitu ya. Nah, oke, next. Menurut survei Family 100, seenggaknya ada 6 ketakutan yang bisa kita temukan. Pertama adalah kehidupan. Saya selain bekerja, saya pun punya usaha. Saya punya toko air gitu ya. Saya agen aqua gitu. Belum lama ini rekan sama-sama agen gitu, anaknya baru usia 20 tahun gitu. Karena DBD meninggal gitu. Jadi kayaknya kita tuh nggak pernah tahu ya, kok ada yang usianya masih muda, 20 tahun udah meninggal gitu. Ketakutan. Kesehatan. Bapak Ibu tahu, saya umur 39 itu udah pakai kacamata plus. Jadi saya pun waktu kira-kira setahun lalu saya kerja, saya mandangin komputer, kok buram gitu ya. Saya kalau pulang ke rumah kan suka baca kitab suci ya, kok buram gitu. Saya pikir, oh mungkin saya lagi capek kali gitu ya. Tapi terus tuh, seminggu, 2 minggu, kayaknya salah nih gitu ya, kacamatanya. Ternyata ada plusnya gitu. Jadi itu juga yang kita takutkan kan, kesehatan. Nah, pakaian. Ada namanya FOMO, fear of missing out. Teman-teman saya tuh lagi ngetren, dia pergi ke 3 negara naik kapal pesiar. Kayaknya tuh bangga gitu loh kalau misalnya bisa naik kapal pesiar ke Singapura, Malaysia gitu ya, Thailand gitu. Kayaknya kalau kita itu lihat status temen di IG, ih mantep gitu ya, gue kok belum gitu ya. Ketakutan tuh, ketakutan kita tuh kalah kalah ngetren gitu. Kebutuhan sehari-hari, ini biasalah ya, tau lah ya. Terus kenyamanan, persahabatan, kedamaian, rumah tinggal. Nah, Bapak Ibu, saya marketing kerajaan Allah menawarkan solusi. Next. Ya, berikut adalah yang bisa saya tawarkan. Mungkin nggak usah nanti di share aja Pak ya. Nah, inilah produk-produk yang saya tawarkan. Pertama tentang kehidupan. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup beroleh yang kekal. Bukan seperti janji-janji orang-orang asuransi ya, yang mungkin bilang katanya, oh nanti bebas premi gitu, ternyata mesti bayar gitu kan. Ada yang punya pengalaman ya. Nah, di sini adalah memberikan kehidupan yang kekal, pasti. Nah, kesehatan, Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Pakaian, mungkin bisa dibaca Bapak Ibu yang pakaian, Lukas 12 ayat 28. Yang keempat selanjutnya, kebutuhan yang kelima, kenyamanan. Selanjutnya, yang ketujuh, gimana Bapak Ibu? Produk yang saya tawarkan menarik tidak? Jadi apakah masih ada ketakutan di dalam hati Bapak Ibu? Pastilah ya. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, sekarang aku mau sharing sedikit ya. So kalau kebanyakan teori nanti bosan. Saya itu sewaktu lulus kuliah kan saya bekerja ya. Saya bekerja di Sinarmas. Terus saya itu memberanikan diri ngambil KPR, Bapak Ibu. Saya pikir daripada saya gajinya habis ya, saya ngambil KPR deh. Saya ngambil KPR 15 tahun tuh. KPR-nya di Bogor, jauh gitu ya. Itu rasanya nggak habis-habis gitu ya. Nyecilin 15 tahun tuh kayak nggak habis-habis gitu. Makanya saya tuh kalau tiap kali orang asuransi kan saya menawarkan kayak dana pensiun gitu ya. Suruh bayar 10 tahun. Saya suka mikir, yakin gak lu bayar 10 tahun gitu. Saya rasanya kalau bayar itu kayak nggak habis-habis gitu. Nah, terus saya tuh sering berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini udah tahun yang ke-11 gitu. Kayaknya udah bosen gitu ya, bayar sekian juta tiap bulan gitu. Lalu tuh kan saya mulai pindah-pindah ya. Kita kan pindah kerja kan tentu dapat posisi yang lebih baik kan. Tapi ternyata posisi baik itu persaingannya pun juga baik. Yang awalnya dulu masih level staff, pulang tenggo kan, jam 5 pulang tenggo gitu. Lama-lama enggak gitu. Udah mulai ada persaingan yang tidak baik gitu kan. Nah, kira-kira 2 tahun lalu, di bagian saya itu ada perubahan ya. Jadi
manajer yang lama dipindahkan, lalu ditarik manajer yang baru. Nah, saya kan sebagai orang yang sudah senior ya, saya sudah kerja sekitar 6 tahun gitu ya. Itu saya mengalami goncangan gitu. Ternyata mungkin karena gaji ya dan pengalaman udah besar ya. Jadi ditekan gitu ya, ditekan gitu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya setelah saya 6 bulan saya memutuskan untuk resign, Bapak Ibu. Saya resign, tapi sebelum resign saya tuh udah berdoa gitu ya. Saya udah nanya ke orang tua, saya udah nanya ke istri, kayak gue pengen resign nih. Padahal belum dapat kerjaan nih. Suka mikir gitu, apa iya gitu ya? Apa ini tuh jalan Tuhan gitu. Benar tuh, saya resign, terus puji Tuhan ya, setelah saya resign, saya tuh dapat ini loh, dapat dana pensiun, dapat uang pisah dan sebagainya. Bapak Ibu tahu? Jumlahnya itu cukup untuk melunasi KPR saya. Jadi sisa 4 tahun KPR saya itu saya lunasi setelah saya resign. Dan setelah saya resign, 1 bulan kemudian saya diterima kerja dengan posisi yang lebih baik. Itulah yang saya mau sharingkan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita itu percaya gitu ya, takut ya takut. Tapi saat kita percaya, seperti tadi kan, seperti Bunda Maria, ya kan, Santo Petrus, seperti Maria Magdalena, seperti Simon Petrus. Saat kita percaya, maka akan diberikan yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, next. Nah, sebagai marketing saya mau kembali meyakinkan nih. Kenapa sih mesti percaya dan mesti jangan takut? Ayo dibaca Bapak Ibu, nomor 1. Oke, makasih. Bentar. Nah, jika kita kerja di perusahaan, entah itu tahun depan manajemennya ganti kan, kebijakannya ganti, produknya ganti kan. Sekarang bilangnya begini, tahun depan begitu. Produk kesehatan bilangnya begini, begitu keluar yang baru mesti dipindahin gitu ya. Saya kakak nyebut merek ya. Nah, terus jaminan sangat-sangat luas. Aset terlalu banyak. Bumi dan alam isinya semua punya Tuhan. Jadi nggak ada keraguan Bapak Ibu untuk kita tidak percaya, untuk kita takut. Percaya Bapak Ibu? Amin. Nah, saya melihat di sini banyak bangku kosong nih Bapak Ibu, Ibu-ibu. Minggu depan tolong ajak ini ya, anak dan cucu ada kali ya, anak, cucu dan keponakannya ya, yang mungkin seumur saya Bapak Ibu. Kita bikin penuh, kita bikin bangkunya penuh Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Nah, baca selanjutnya.
Roma 5 ayat 8. Nah itu dia Bapak Ibu, udah produknya bagus, jaminannya seluas-luasnya, nggak ada pengecualiannya, dan preminya gratis Bapak Ibu. Dan inilah tugas kita sebagai, tugas kita untuk mewartakan kabar suka mahasiswa kita ini ya, kepada semua orang. Jadi kita semua di sini harus ajak ya, minggu depan ya, nanti ada hadiahnya loh. Minta ke pengurus, bukan ke aku. Nah, selanjutnya Pak. Nah, sudah yakin Bapak Ibu, saya memberikan sebuah prosedur aplikasi. Silakan dibaca. 5 ayat 9. Jadi semua premi untuk aplikasi telah dibayar oleh Yesus. Lunas. Kita hanya perlu menerima, percaya, dan mewartakan kabar sukacita ini. Amin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya. Apakah Bapak Ibu tertarik? Tertarik ya? Oke, sekarang saya memberikan kesaksian lagi ya. Kok grogi ya. Bapak Ibu, tahun 2020 ya, waktu zaman pandemi ya, COVID, bulan Maret 2020, waktu itu tuh COVID itu masih jumlahnya masih dikit, bukan masih berapa ratus gitu. Pokoknya di TV itu tuh masih yang orang masuk ke airport tuh dicek 2 kali. Jadi itu Maret akhir lah. Waktu itu secara tak terduga saya sekeluarga kena COVID. Jadi papa, mama saya kena COVID. Ayah saya meninggal. Waktu itu saya kan takut kan. Karena sebetulnya ayah saya itu lumayan sehat ya. Jadi ayah saya itu usianya 60, waktu meninggal 68. Tapi dia secara fisik dia sehat. Dia kurus tinggi, beda sama saya. Dia kurus tinggi, tapi dia tuh punya sakit komportit gitu. Nah, sedangkan ibu saya itu sudah punya background stroke. Jadi dia tuh duduk di kursi roda ya. Nah, setelah ayah saya meninggal, apakah saya takut? Takut dong. Saya muter-muter keliling rumah sakit, ke Gatot Subroto, kemana-mana, nggak dapet tuh buat ayah saya. Teleponin semua orang nggak dapet, nggak bisa. Hari Sabtu dari kantor bilang, Char, ibu kamu gimana kabarnya gitu. Saya bilang ibu saya lemah, tapi kan rumah sakit penuh ya. Lalu kantor bilang, ya udah bawa aja deh ibu kamu ke kantor, lagi ada rapid test gratis. Itu hari Sabtu tuh.
Lalu saya dapat kabar dari teman saya katanya, tuh di rumah sakit Persahabatan, kalau kamu rapid test positif, langsung keterima. Saya pikir, ya udah deh, saya pergi ke rumah sakit Persahabatan kan. Saya pergi ke sana, saya naik mobil. Ternyata Bapak Ibu, hari Sabtu itu tutup. Hari Sabtu itu nggak ada tes buat antigen. Saya turun, sepi gitu. Apakah saya takut? Takut Bapak Ibu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ayah saya meninggal ya di rumah gitu. Saya takut gitu loh. Terus saya pikir, oh mungkin saya harus balik ke kantor kali ya. Kan ke kantor lagi ada antigen ya. Lalu saya masuk ke mobil, saya nyalain mobil, tiba-tiba saya duduk, saya mau pulang, tiba-tiba ada suara Bapak Ibu. Ada suara, kamu jangan pulang. Saya pikir, ini halu kali ya. Saya kan halu gitu ya, saya merhatiin gitu. Handphone nyala gak ya gitu ya, oh enggak nyala. Radio mati. Kamu jangan pulang gitu. Saya mandangin ibu saya gitu. Kok udah aman-aman aja gitu. Dia bilang, kamu harus ke belakang, kamu harus muter mobil ke belakang. Sama seperti Bunda Maria kan, Santo Yosef kan. Apakah ketemu malaikat, apakah takut? Takut kan? Siang-siang bolong gitu, ketemu suara gitu, kamu akan melahirkan anak yang kudus gitu. Apakah yakin gitu? Sama seperti saya. Apakah ini suara dari Tuhan atau bukan gitu kan? Tapi saya percaya gitu loh, oh ini mungkin emang petunjuk ya. Saya naik mobil dan saya muter ke belakang. Bapak Ibu tahu apa di belakang? Apa? Di belakang itu ada UGD. Saya belum pernah ke rumah sakit Persahabatan. Saya nggak tahu di belakang ada apa, saya nggak tahu. Tapi di belakangnya ada UGD. Saya turun, saya bilang ke suster pakai baju APD, ini ibu saya ini sakit, suspek COVID. Dan dia diterima, nggak melalui apa-apa. Begituan Bapak Ibu, karena itulah dia sembuh. Jadi, ya itu ya, maksudnya saat kita seperti kasus yang tadi kan, seperti Bunda Maria dia didatangi oleh didatengin oleh malaikat, bilang apakah engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Santo Yosef didatengin mimpi gitu. Apakah takut? Takut. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita mau percaya dan apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Amin Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Udah ya? Mungkin aku minta nyanyi bareng aja ya sama singer ya.
Bapak nyanyi ya, ikut nyanyi ya. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, dibawa kepada sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapak Putra Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu ini telah membawakan firman-Mu. Firman-Mu yang kami pegang, firman-Mu yang hidup, memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan untuk berjalan, melintasi langit biru. Seperti burung Raja Wali yang tinggi, terbang tinggi, melintasi semua masalah. Kami pun percaya bersama Engkau kami dapat mengatasi semua masalah. Allah Bapa di surga, saya merasa banyak doa-doa, banyak permohonan yang saya rasakan. Kiranya Engkau melihat kami semua di sini, kiranya Engkau menjawab permintaan-permintaan kami. Doa-doa yang kami hantarkan kepadamu, kiranya Engkau memberikan kami jawaban. Jangan berikan kami ketakutan, tapi percayalah, yakinlah bahwa Engkau adalah kekuatan bagi kami. Bunda Maria, terima kasih. Engkau adalah ibu bagi saya, ibu bagi kami. Doakan kami, pegang tangan kami Bunda Maria. Tuntun kami ketika kami berjalan.
Jangan biarkan kami salah melangkah, biarkan kami berjalan bersama Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersalah ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Charlie yang sudah berfirman pada malam hari ini. Kita percaya firman yang ditabur pada malam hari ini tidak akan pergi dengan sia-sia, tapi akan ada bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Kita sungguh bangga mempunyai Allah yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan kita seperti firmannya Pak Charlie tadi, secara gratis tanpa membayar premi. Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Saat ini kita ingin memberikan persembahan yang terbaik dari sebagian hasil kita, usaha kita untuk kemuliaan Tuhan kita. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang ditabur pada malam hari ini. Kiranya Bapa berkati anak-Mu yang terkasih, Bapak Lai Charlie, yang sudah membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman yang ditabur pada malam hari ini tidak akan pergi dengan sia-sia. Melalui firman pada malam hari ini kami dikuatkan bahwa ketakutan yang mungkin ada di antara kami, boleh kami berserah padamu, boleh kami berharap padamu, dan kami percaya Bapa di surga, Bapa yang sangat luar biasa,
yang selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kami, dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah Bapak Lai Charlie, berkati setiap pekerjaan dan usahanya, berkati kesehatan keluarga besar serta pelayanan Bapak Lai Charlie. Dimanapun Bapak Lai Charlie berada, namamu tetap dipermuliakan. Bapak, kami juga mau menaikkan wujud-wujud doa pada malam hari ini untuk teman kami, saudara, keluarga kami. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin berdoa secara spontan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi yang sakit, untuk Andi Nicholas, Lim Kim Hwa, Li Tek Hwa, Lim Amnio, Ibu Rita, Ibu Acen, Bapak Dedi, Melisa, Ibu Farida, Ricci, dan Bapak Ivantono Emmanuel dan Felis Sujanto. Berikanlah kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit, berikanlah rahmat bagi mereka yang dibutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk pekerjaan atau usaha dan studi untuk Santi, Alde, Alfi, Dendra, Leode, Kristianto, Matthew Javier Wijaya, Felix Sujanto. Mohon berikan yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu di dalam pekerjaan, usaha, dan studi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Felicia yang saat ini masih merindukan keturunan. Berkatilah Felicia beserta suaminya sehingga boleh Bapa berikan kemurahan hati dan belas kasih kepada Felicia untuk memperoleh keturunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman kami, pastor maupun keluarga kami yang telah mendahului kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk pastor kami, Pastor Fernando Abis SX, untuk Saudari Laurencia Janet Wijaya, untuk Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Bapak Pui Sehian, Ibu Juhana Cendra, Ibu Angela Gabriela, Bapak Petrus Hengki Samsudin Suyanto, Ibu Suryana Setia Wijaya, Bapak Mocin Piau dan Stefanus Tedi Setiawan. Mohon kedamaian abadi, kebangkitan badan dan kehidupan kekal bagi mereka yang telah mendahului kami, dan kami percaya mereka yang sudah mendahului kami akan menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di bumi ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah perjalanan pulang kami, sertailah kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Esok pagi Kau izinkan kami untuk bangun, untuk melakukan aktivitas kami masing-masing, untuk menyambut hari yang baru, semangat baru, untuk kesehatan jasmani dan rohani kami masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua doa-doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman untuk Senin depan, kami dari PDKK mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir kembali mengajak teman-teman, kerabat, saudara ataupun yang kita kenal untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Untuk pewarta dan temanya akan diinfokan lebih lanjut. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang selalu setia hadir di dalam persekutuan doa karismatik Katolik Tua Sebio. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, Amin. kita tidak pernah ragu bahwa kita mempunyai Yesus yang luar biasa. Asalkan kita mau taat dan setia, segala ketakutan, segala pergumulan, segala apapun yang kita alami akan lenyap. Tiada ragu lagi. Aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih. Sampai ketemu Senin Selamat depan. pulang. Sebelum Tuhan Yesus pulang ada memberkati. sedikit konsumsi. Boleh Bapak Ibu, saudara sekalian menikmati. Terima kasih, Tuhan berkati.